forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. 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 The Lord is in this Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in this place. 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 Praise God, praise God. Hallelujah, we worship you, Lord. Marisol
manusia rohmu. Kami kau rasakan ada komparan api di rohmu. Ada yang membakar rohmu, bahasa roh. Sampai ada yang membakar di rohmu, membangkitkan di dalammu. Sikara awake, 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 bangkit, 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 awake, awake, awake. Roh dalam kami bangkit, roh di dalam kami bangkit. Awake, oh Rabakana Masani, rise up, rise up. Gorolobo shake the kanaba baba kanaba. Gorolobo shake the kanama ya nama. Aku yang sedang streaming, aku yang sedang streaming doa bahasa roh di rumah masing-masing, di mobil bahasa roh. Sikara dadadadala bakanaba. Biar rohmu bangkit, biar rohmu bangkit. Koralaba baba kanaba dalaba. Jeraba kanaba sandolo loboshi. Goraba kanaba sandalaba. Shakarala baba kanaba sande. Kalau hari ini engkau sedang lemah, rohmu sedang lemah, kau berbahasa roh yang kuat di rumahmu, di tempat masing-masing. Biar bangkit rohmu, biar bangkit rohmu. Jika Holy Spirit, Roh Kudus, Roh Kudus. Ora baba bakana barala bakana ba. Ora bacera bakana ba. Ora bakana masane. Curahkan rohmu dengan kuat. Tercurah rohmu dengan kuat. Penuhi, penuhi kami. Syakara bakana barala ba. Dede bakana baraba. Ora bakana masane. Semua kesuaman dicabut keluar dari hidup kami. Roh yang berkobar-kobar, roh yang berkobar-kobar. Sakarala bagana masandu. Gorolobo sikata nama. Jendere pekaralaya. Arapakana bayanama. Gorolobo sekete kana masandi. Repakana masanda. Gorapakana marala pakana. Gorapakana masikata kanama. Gorolobo shere behaya rahaka. Gorakana masikata kanama. Berkobar-kobar rohmu, berkobar-kobar rohmu, bergairah rohmu. Sikarala pakana maranama, gorapakana masere bekadama. Sikarana maranama takaya, sendere bekana marala pakanama, gorapakana masika. Gorana masandere bekana masande, gorolobosika takana masande, gorolobosika takana masanda nama, repakana masika takana masanda. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Dan tidak ada orang yang rohnya lemah pada sore ini. Setiap kami menjadi kuat rohnya. Sebab rohmu yang menaungi kami pada sore hari ini. Ketika roh bekerja di dalam kami, roh yang dalam kami akan berkobar-kobar Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Sampaikan pesan firman-Mu yang kuat buat setiap kami. Bangkitkan roh di dalam kami Tuhan. Dan biar kami hidup terus berjalan dengan Tuhan. Makin kuat bersama Tuhan. Roh hikmat atau wahyuan yang dari Tuhan. Firman yang dari Tuhan disampaikan sore ini membangun kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Selamat sore semuanya. Saudara bersuka cita sore hari ini? Amin, luar biasa. Setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, kita mau bersuka cita bersyukur kepada Tuhan. Tanggal 17 jangan lupa, semua harus nyoblos. Tidak ada yang pergi, nyoblos dulu. Setelah pagi nyoblos boleh pergi jalan-jalan. Kenapa saudara? Kita memang tidak ikut politik. Tapi kita harus menentukan politik di negeri ini. Pilihan saudara itu menentukan engkau mau bawa kemana nasib bangsa ini. Sebab Tuhan menetapkan gereja Tuhan di bangsa ini. Untuk berdoa dan mengendalikan semua keadaan di bangsa ini. Dan tanggal 17 itu waktu penentuan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dia pilih pilihan yang tepat pada hari itu. Engkau sedang memberikan kedamaian buat bangsa ini. Sebab pilihanmu menentukan di bangsa ini. Dan
firman. Hari ini mari sama-sama kita buka firman. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Judul khotbahnya tentukan pilihanmu hari ini. Kita ini mesti milih dalam hidup kita saudara. Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ada sebuah konklusi kesimpulan dari ayat ini yang berkata semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yang mau dipimpin roh Allah, anak Allah. Kalau mau dipimpin dunia, maka anak-anak dunia. Hari ini siapa yang sedang menuntun dan memimpin hidup kita ini saudara? Apakah hidupmu sendiri? Apakah dunia? Ataukah roh Tuhan yang memimpin kita? Kalau engkau tahu rohnya memimpin hidupmu, engkau bisa dipastikan, engkau bisa berkata, aku termasuk sebagai anak-anak Allah. Anak-anak kerajaan Allah. Sebab dia yang memimpin aku. Kita punya anak. Ya kan? Yang ngatur anak, yang mimpin anak, siapa saudara? Orang tua yang punya hak, betul? Tetangga kita tidak berhak saudara, mimpin anak kita. Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Dia gak berhak, walaupun dia boleh ngomong, tapi tidak berhak. Kenapa? Anak tetangga. Yang paling berhak mengatur anak itu siapa saudara? Orang tua. Sebab dia yang melahirkan, yang membiayai semua. Maka orang tua ini yang punya hak. Saudara, hari ini engkau serahkan kepada siapa hak mengatur hidupmu. Kalau engkau serahkan kepada Roh Kudus, kau berkata, engkau Bapakku, engkau Bapakku. Kalau ada apa-apa, yang tanggung jawab siapa saudara? Yang tanggung jawab Bapak kita. Hari ini pastikan engkau dipimpin Roh Kudus. Ada yang lain yang coba memimpin hidup kita. Dia berkata yaitu daging saudara. Apa itu daging saudara? Perbuatan daging. Jelas pembunuhan, perzinahan, mencuri, berdusta. Itu jelas daging. Tapi kita dibawa Tuhan kepada level dipimpin daging yang lebih tinggi lagi. Yang bukan sekedar mencuri, berdusta, membunuh. Bukan itu. Tapi kalau engkau mulai berpikir, merasa, bertindak dari dirimu sendiri dan dari pikiranmu sendiri. Artinya engkau tidak dipimpin Tuhan, dipimpin dirimu sendiri. Itu pun namanya urusan daging saudara. Sebab yang berbuat, yang berkehendak kita dan bukan roh Tuhan. Tapi kalau engkau izinkan Tuhan, cara berpikirku, cara bertindakku, cara berbisnisku, mbok ditolong Tuhan. Semua dari Roh Kudus tolong aku. Maka dia akan memimpin hidupmu. Maka cara-caramu itu akan berbeda dan berubah. Sebab rohnya menuntun saudara. Dan di ayat ke-13 dikatakan. Dan kalau kamu dipimpin oleh roh, kamu akan hidup. Hari ini kita ini hidup saudara. Tapi kata di sini kamu akan hidup. Itu artinya hidup itu real life. Hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sebenarnya. Kalau Roh Kudus diizinkan memimpin kita, kita akan mengalami hidup yang sesungguhnya. Loh, hidup ini apa belum sesungguhnya toh? Ya kita ini sudah hidup saudara. Tapi kalau engkau mau mengalami hidup yang sesungguhnya, artinya hidup yang di atas, hidup yang rata-rata ini saudara. Engkau mesti minta pimpin aku Roh Kudus. Nanti dia tolong saudara ngalami real life. Hidup yang sesungguhnya. Dan hidup inilah yang sebenarnya Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Berapa hari lalu saya ke Jakarta pelayanan saudara. Di tempat Pak Alex Abraham saudara. Waktu kami pelayanan dia berkata, Pak Victor kamu mesti lihat Menara Jakarta. Dan saya dijemput, naik dibawa ke sana. Ditunjukin tempatnya. Dan saya lihat itu tanahnya 5 hektar. Bukan tanah hari ini. Sudah berdiri bangunannya. Yang dicontohi yang kita lihat gambarnya itu tahun depan selesai saudara. Sudah 27 tingkat kondominiumnya ada 2 tower. Sudah jadi. Lagi finishing. Ada mall, ada perkantoran, ada menara doa.
ada minimal 5 tower tinggi di tempat itu yang sudah dibangun, saudara. Dia berkata, ini semua sudah laku, sudah kejual. Dan dia berkata, di saat aku tidak punya uang, saat semuanya habis, rasanya visiku sudah mati dan tidak mungkin lagi bangunan yang mangkrak ini terbangun. Tapi detik aku berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam real life, hidup yang sesungguhnya. Tidak ada uang, tidak apa-apa. Asal aku percaya kepadamu. Dan Pak Victor lihat, tiba-tiba semua bisa dibangun berdiri. Dan tahun depan ini akan selesai. Tahun depan akan selesai. Dan saya sudah bayar semua lunas. Tinggal menyelesaikan. Saya mendengar perkataan saya, Tuhan, Engkau itu luar biasa. Dan itulah yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, saudara. Bisa selesai. Kadang-kadang kita punya masalah yang lebih ringan, lebih enteng. Apakah Tuhan bisa kerjakan? Bisa. Tapi maukah engkau mengizinkan Roh Kudusnya menuntun hidupmu? Kalau engkau mau dituntun, engkau tidak lagi bergerak karena uang. Engkau tidak bergerak karena kesanggupan dan kemampuanmu. Bergerak karena Roh Kudus. Dan dia berkata, aku baru ngalami benar-benar keajaiban dan mujizat Tuhan yang seperti ini. Itulah yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita mau ngalami yang namanya real life, hidup yang sesungguhnya. Kapan terjadi? Kalau kau izinkan Rohnya menuntun hidupmu. Yesus mengajar satu doa yang bagus, doa Bapa kami. Di satu bagian dari doa itu dia berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu pengajaran yang sangat hebat, sangat dalam. Dia berkata apa, saudara? Di bumi seperti di surga. Di surga itu semua keajaiban ada, saudara. Jalannya dari emas, pintu-pintu gerbang dari permata. Kita mau ngapain aja ada di sana, saudara. Ada buah-buah, ada makanan, semua yang hebat, yang luar biasa. Ada di sana, saudara. Semua gudang keajaiban di surga. Dan dia berkata, berdoa. Minta yang di surga turun ke bumi. Artinya bisa loh, saudara. Semua yang ajaib, yang luar biasa, yang di surga itu. Yang satu kali kita akan nikmati nanti. Waktu kita diangkat. Waktu kita diangkat, di rapture oleh Tuhan. Engkau tinggal di surga menikmati semua. Tapi Tuhan berkata, apa kuat nunggunya lama untuk tunggu di rapture? Kenapa gak nikmati sekarang? Kenapa gak nikmati sekarang? Saudara menikmati surga kapan? Nanti 10 tahun, 20, 50 tahun lagi apa sekarang? Kalau kau pintar minta sekarang, saudara. Amin. Kita mau nikmati sekarang. Semua mujizat keajaiban surga, nikmati sekarang. Ojo nunggu mati kesuwen. Sekarang, saudara. Dan dia ngajar, berdoa minta itu di bumi seperti di surga. Setiap kali kau bisa percaya dan minta Roh Kudus, tuntun aku. Tiba-tiba semua yang di surga itu diturunkan kepada kita. Amin. Diturunkan kepada kita. Kalau engkau bisa percaya dengan apa yang Yesus katakan. Engkau tinggal mengklaim. Tuhan, engkau yang ngomong loh Tuhan. Itu bukan doaku. Itu doamu yang kau ajarkan kepadaku. Kalau engkau yang ngomong Tuhan. Bukan kau tidak pernah berdusta. Engkau tidak pernah bohong. Artinya bisa terjadi. Tapi dia menunggu siapa anak-anaknya yang berani mendoakan. Dan minta itu jadi yang di surga turun dalam hidupku. Jadi. Terjadi, saudara. Dia cari orang-orang yang cukup berani. Dia cari orang-orang yang cukup gila. Yang berani mendoakan doa itu, saudara. Kalau engkau berani, dia berikan dalam hidup saudara sebuah mujizat keajaiban yang besar. Jadi dalam hidupmu, saudara. Jadi, saudara. Kalau engkau mendoakan itu dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar dibaca tok. Tapi dibaca. Dan engkau mengerti. Ini toh artinya Tuhan. Saudara tahu Tuhan kita itu ajaib dan luar biasa loh, saudara. Setiap perkataannya. Kalau engkau bisa mengerti perkataannya. Dahsyat, saudara. Cuma sayang seringkali gak mengerti. Itu yang membuat jadi persoalan buat kita. Kita baca dan tidak mengerti. Tapi kalau kau bisa mengerti hatinya dan maksudnya,
betapa luar biasanya hidup kita berjalan di dalam keajaibannya. Kalau orang lain yang tidak pernah kenal Tuhan, cuma nyebut kalau engkau Tuhannya istriku, bisa nolong aku. Engkau pasti tolong aku. Dan dia dengan cepat turun dan menolong orang itu. Apalagi kita ini anak-anaknya saudara. Amin. Kita anak-anaknya. Mosok tidak ditolong toh saudara. Kalau engkau bisa dituntun rohnya, engkau akan dapatkan keajaiban, real life, kehidupan yang sesungguhnya. Yang lain mesti tukar dengan RS King, yang lain mesti tukar dengan mobil. Dia tidak usah, rohnya menuntun, jalan keluar, 2 kresek makanan penuh dia dapatkan. Itulah Tuhan. Pilihlah saudara, berjalan di dalam roh. Tinggalkan semua perjalanan daging kita saudara. Memang sepertinya tidak apa-apa kok. Tapi tidak bisa mengalami keajaiban. Yang kau alami cuma standar. Sebab yang kau pakai caramu, cara daging. Dia mau memberikan yang ajaib. Bagaimana saudara? Supaya kau bisa melewati ini. Roma 12 ayat yang pertama ngajarin kita. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus ngalami dalam hidupnya. Ketika Rasul ini nulis ayat ini, dia tidak sembarangan. Saya percaya orang ini ngalami bagaimana hidupnya, yang hidup itu dia datang ke Tuhan, matikan dagingku Tuhan. Supaya aku bisa bawa hidupku di mezbahmu jadi persembahan. Sebab bagi orang-orang Israel, korban yang dibakar, apakah itu domba, apakah lembu atau sapi, yang dibuat korban selalu sudah mati. Tidak pernah ada domba hidup lari-lari diambil jadi korban. Tidak saudara, harus mati dulu. Setelah mati ditaruh di mezbah itu. Dan dibakar jadi persembahan buat Tuhan. Dan Paulus ngomong, aku mempersembahkan hidupku. Dia mau ngomong apa saudara? Semua dagingku, cara berpikir dari daging, cara bertindak, cara berbuat semua yang dari daging, aku habisi semua. Dan aku taruh hidupku di mezbahnya Tuhan. Dan jadi sebuah korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Kalau yang daging ini dimatikan saudara, itu akan menyenangkan buat Tuhan. Menjadi mezbah, menjadi mezbah. Yang di panggung itu semua yang live, yang hidup saudara. Konser live, tarian live, semua yang live, yang hidup di panggung saudara. Tapi untuk urusan mezbah, tidak ada lain saudara. Harus yang mati daging, dihabisi, yang ditaruh di atas mezbah. Daud membangun mezbahnya. Waktu satu kali dia berkata di depan seluruh rakyatnya, aku berdosa kepada Tuhan. Aku berdosa kepada dia. Roh Tuhan, jangan tinggalkan aku. Waktu dia ucapkan perkataan itu saudara, hari itu Daud sedang membangun mezbahnya. Dagingnya dia hancurkan. Dan dia katakan, roh Tuhan, jangan tinggalkan aku. Statement yang dia ucapkan hari itu, dia berkata, roh Tuhan pimpin aku. Daging aku buang singkirkan, ampuni aku. Roh Kudus pimpin hidupku. Tuhan bawa dia jadi raja yang di puncak keemasannya. Luar biasa. Kenapa saudara? Rohnya memimpin hidupnya dan menjadi raja yang hebat, yang luar biasa. Tiap kali mezbah dibangun, gak usah takut. Habis Tuhan, tidak. Dagingmu habis. Tapi rohmu akan dihidupkan dengan sangat hidup. Dan kau alami semua perjalanan rohani yang luar biasa. Kami dalam tour kemarin ke Israel berdoa di sana. Kami datang ke tempat yang namanya Bethel saudara. Bethel atau Bethel. Kami rindu ke sana sebab kami membaca perjalanan dari Yakub yang hebat di Bethel saudara. Apa yang terjadi di Bethel sebelumnya? Itu sebuah tempat yang dimana
Yakub lari dari kakaknya yang mau bunuh dia. Waktu dia menuju ke tempat Mesopotamia, Aram, Padan Aram, tempat Laban tinggal dan keluarga mamanya tinggal. Dalam perjalanan dia mesti melintasi sebuah daerah yang namanya Luz. Tapi hari itu dia mengubah dari kota Luz bernama Betel. Kenapa saudara? Dalam perjalanan dia tidur karena dia capek. Dia ngambil satu batu dibuat alas kepala. Dia nggak sanggup apa-apa, nggak bawa apa-apa dan tidak punya apa-apa hari itu. Cuma sebuah tongkat yang dia bawa. Dan ketika sampai di daerah itu, dia tidur di sana. Waktu dia tidur dia bermimpi. Di situ ada gerbang Tuhan, Heaven's Gate, gerbang surga. Dan ada tangga yang dibangun dari bawah ke atas. Dan malaikat naik turun di sana dalam mimpinya. Dia bangun dan dia berkata, sesungguhnya ini rumah Tuhan. Dan aku tidak tahu. Batu alas kepalanya dia urapi dengan minyak. Hari itu Yakub membangun mezbah. Tapi kasihan saudara, gak punya apa-apa. Dia tidak punya domba, tidak punya lembu. Dia punya batunya, punya mezbahnya. Tapi gak ada isinya saudara, kosong. Karena dia berangkat cuma bawa tongkat. Harusnya dia bawa mezbah, persembahkan sesuatu di mezbah. Tapi gak punya. Dan dia ambil minyak. Dan dia ngurapi batu itu. Dijadikan mezbah, dia urapi batu itu. Tapi tahukah saudara, sebenarnya yang dia bawa hari itu bukan domba, bukan lembu, bukan sapi. Saat dia datang di rumah Tuhan di Betel, apa yang Yakub persembahkan? Hidupnya. Tidak punya domba, tidak punya sapi, tidak punya lembu. Tapi hari itu dia taruh dagingnya. Semua impiannya, masa depannya, cita-citanya habis hari itu. Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Dia taruh hidupnya. Dan ternyata itulah persembahan yang paling luar biasa yang Yakub buat. Tanpa domba dan tanpa sapi. Hidupnya dia taruh. Dia ambil minyak dan dia tuang di batu itu. Dia berkata, kalau aku pulang lagi lewat tempat ini dan kau berkati aku Tuhan, Engkau Allahku yang luar biasa. Dan dia tinggalkan tempat itu. Dan dia tahu Betel di situ. Yakub sampai di Padan Aram. Di rumah pamannya. Jadi orang yang sangat kaya di sana. Dari modal nol. Sangat kaya. Ketika sudah sangat kaya, Tuhan berkata, pulang Yakub, pulang ke tanah yang aku janjikan. Dan dia balik lagi saudara. Waktu dia pulang, dia lewat di tempat yang tepat sama pada hari itu. Yaitu Betel. Dia lewati lagi. Dan dia tahu Tuhan, tempat ini yang membuat aku menjadi besar dan luar biasa. Dari nol dan tongkat. Dia lewati lagi. Dan dia berkata, ini sebuah tanda kemenangan yang luar biasa. Di Betel. Kami datang ke tempat itu saudara. Di daerah pemukiman Yahudi. Dan kami berdoa di sana. Nyembah Tuhan. Main gitar, ada sebuah batu di sana. Yang diperkirakan tempat si Yakub naruh di situ, tidur di situ. Kami nyembah Tuhan. Dan ketika penyembahan dinaikkan. Hadirat Tuhan kuat. Dan saya lihat ke atas. Di langit itu saudara. Tiba-tiba kebuka langitnya. Itu malaikat turun. Kayak gitu turunnya. Kayak tangga beneran. Dia gak lurus turunnya tapi gini. Siksak turunnya. Kayak tangga persis. Dan saya ngeliat Tuhan, aku tahu. Ini tempat yang kau turun di tengah-tengah kami. Kami nyembah. Dan malaikat-malaikat banyak bersama dengan kami. Nyembah bersama. Ini gerbangnya Tuhan. Ini gerbangnya Tuhan. Dan teman-teman beberapa yang bersama kami berdoa. Berkata, kami lihat. Kami lihat. Kami lihat. Betul itu. Betul. Malaikatnya turun. Saudara, di tempat itu Yakub berubah hidupnya. Dan hari itu saya doa bawa gereja ini Tuhan. Aku bawa HTE dan semua jemaat di gereja ini ke hadapan-Mu. Biarkan setiap kami mengalami pintu gerbang surga. Di mana Engkau turun memberikan anugerah berkat kemurahan-Mu buat semua jemaat HTE.
kami bawa. Dan juga Indonesia kami bawa Tuhan, ini bangsa Indonesia. Jangan ada yang bisa mengacau, merusak bangsa ini. Biar Engkau bertindak di bangsa ini. Anugerah-Mu buat bangsa ini. Dan kami nyembah, naikkan doa kami di tempat itu. Dan kami percaya bangsa kita, gereja kita akan diubah Tuhan. Kalaupun cuma satu batu dan satu tongkat. Kalau Engkau bisa percaya kepada dia, dia akan ubah jadi pasukan yang besar, yang dahsyat. Amin. Sekalipun cuma satu batu modalnya dan satu tongkat, jadi besar dan menjadi luar biasa. Sebab dia menyertai kita. Yakub kembali ke Kanaan. Jadi orang yang besar. Hari itu di Kanaan. Tapi satu kali saudara, mereka dalam perjalanan ada masalah besar. Sebab anak perempuan Yakub yang bernama Dina satu kali diperkosa sama laki-laki yang namanya Sikem, Hemor, keluarga Hemor. Keluarganya sangat marah sebab adik mereka diperlakukan dengan tidak benar. Dan hari itu keluarga Yakub saudara membantai satu kota saudara. Dia habisin satu kota. Yakub berkata, anak-anakku, kamu buat celaka. Sebab penduduk kota yang lain sangat besar, sangat banyak. Kalau mereka dengar apa yang kamu perbuat, mereka menyerang kita. Kita cuma satu keluarga, habis kita hari ini. Kamu berbuat sesuatu yang mencelakakan buat kita. Di tengah yang berat, yang sukar itu. Tiba-tiba Yakub ingat, kita pergi ke Betel, pergi ke Betel. Dan mereka berangkat lagi saudara, datang ke Betel. Sebab mereka tahu ini rumah Tuhan. Ada keajaiban perlindungan di tempat ini. Dan Alkitab berkata hari itu, sampai di kota itu, Yakub membangun mezbah. Dia taruh di sana semuanya. Kita akan baca Kejadian 35 saudara. Kejadian 35 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Yang ketiga, dia datang di tempat itu. Dia berkata, aku bangun mezbah, aku bawa korban di sini. Tapi namanya aku ganti, bukan Betel, tapi El Betel. Kalau Betel artinya rumah Tuhan. El Betel artinya Tuhan atas rumah Tuhan. Dia menjadi kepala di tempat ini, menjadi Tuhan di tempat ini. Waktu dia sebut Tuhan, El Betel. Alkitab berkata kegentaran yang dari Tuhan melingkupi seluruh penduduk negara itu. Dan tidak satu pun yang berani menyentuh keluarga Yakub. Ketika mezbah dinaikkan di hadapan Tuhan, dia memberikan kegentaran yang besar. Saudara, biar di gereja kita bangun mezbah. Mezbah yang kita bangun di tempat ini akan menggentarkan siapapun juga saudara. Amin. Setiap orang yang punya rencana jahat atas kota kita, atas bangsa kita, akan dibuat gemetar dan ketakutan. Sebab Tuhan yang bertindak. Karena Engkau berkata, Engkau El Betel. Engkau adalah Tuhan atas rumah Tuhan. Engkau pemimpinnya. Indonesia ini rumahmu Tuhan. Dan Engkau menjadi tuannya. Tidak satu pun yang bisa menyentuh merusak bangsa kita. Amin. Tidak satu pun. Sebab yang punya rumah siapa saudara? Tuhan. Yang punya rumah Tuhan. Kalau dia yang punya rumah, siapa yang berani merusak rumahnya? Tidak ada saudara. Tapi itu terjadi kalau ada orang membangun mezbah dan berkata, Engkau Tuhan dan Tuhan atas tempat ini. Kita mau minta Tuhan jadi Tuhan di bangsa kita. Amin. Tidak ada yang bisa berani merusak bangsa kita. Sehingga kita bisa ibadah dengan bebas. Engkau bisa bisnis dengan bebas. Kalau negara kita kacau, bisnis, ekonomi hancur, semuanya hancur saudara. Tapi kalau dia yang menguasai, mengendalikan bangsa kita, gereja bebas, bisnis, pekerjaan, ekonomi akan bagus, semuanya baik. Jadi pengusaha, jangan cuma mikir usahamu. Sebab kalau kacau bangsa ini,
percuma usahamu, habis semuanya. Gak bisa ngapa-ngapain. Karena itu perlu para pengusaha berdoa sungguh-sungguh supaya damainya turun di bangsa ini. Dan kau bisa kerja, diberkati dan berhasil. Amin. Kita mesti membangun mesbah yang kuat di bangsa ini saudara. Sehingga tidak ada yang lain yang bisa merusak, bisa menghancurkan. El Bet-El membuat hari itu hidup Yakub berubah dan keluarganya. Di tengah kesesakannya, dia menentukan pilihan yang tepat. Saudara, kalau engkau sedang susah, mari bangun mesbah saudara. Tempat yang paling bagus, mesbah. Artinya apa? Taruh hidupmu Tuhan. Semua kedaginganku, perasaanku, kehendakku, aku lepaskan semua. Bawa hidupku di mesbahmu Tuhan. Dia bertindak saudara. Dia bertindak. Itu tempat yang dia sukai. Ketika naik di hadapan Tuhan korbannya. Dia mencium baunya. Dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Amin. Selanjutnya saudara. Matius 7 ayat 13 dan 14. Pilihan yang tepat. Matius 7 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Kalau engkau dipimpin roh saudara, engkau bisa milih dengan tepat. Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ada dua pintu dan ada dua jalan. Pintu yang lebar dan pintu yang sempit. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Tentukan pilihanmu, mau milih yang mana. Yang lebar, yang enak itu. Dikatakan banyak yang melalui jalan itu. Tapi mereka gak tahu di ujungnya ada kebinasaan atau destruction, kehancuran. Di ujung jalan yang besar itu loh saudara. Dan ternyata banyak yang jalan di situ saudara. Kok bisa ya? Kalau ujungnya destruction, kehancuran, kebinasaan. Kok banyak yang milih? Sebab mereka dituntut daging. Kemauan daging. Kemauan diri sendiri. Ide diri sendiri yang bagus. Belum tentu ujungnya baik saudara. Dikatakan destruction, kehancuran. Tapi pintu yang sempit, jalan yang sempit itu sedikit orang yang mendapatinya. Bukan milih loh saudara. Mendapatinya. Artinya sudah sempit jalannya, sudah kecil pintunya, harus dicari lagi. Yang mana ya? Karena dikatakan mendapati. Mesti usaha saudara. Ini kok susah Betul saudara. Kadang-kadang jalan roh itu saudara. Yang dituntun Roh Kudus. Kadang-kadang tidak segampang yang kita lihat. Kadang-kadang kecil. Kadang-kadang sempit. Pintunya kecil. Tapi tahukah saudara. Di ujungnya kehidupan. Atau real life. Yang dipikir orang enak. Sempit kecil. Tapi dia berani melewati. Di ujungnya kehidupan. Kalau kau sedang melewati kondisi yang sempit. Yang sesak. Yang tidak enak. Tapi Tuhan di sana lewati saudara. Lewati jalani. Di ujungnya ada kehidupan kok saudara. Kalau engkau enak rasanya, oh semua oke, baik semuanya. Belum tentu enak ujungnya. Bisa kehancuran saudara. Untuk apa? Jalan enak ujungnya hancur. Sedikit sempit. Sedikit kesukaran. Sedikit kesulitan. Lewati saudara. Kalau di ujungnya mendatangkan kebaikan. Lalui saudara. Lewati. Amin. Tapi engkau mesti menemukan sebab harus mendapati jalan itu saudara. Tapi kalau engkau mau serius, sungguh-sungguh, aku mau pilih jalan itu, engkau dapat saudara. Kita di sini diajar selalu milih jalan yang sempit itu saudara. Dan pintu yang sesak itu. Kita diajar di sini pilih yang itu. Kadang-kadang melewati yang tidak enak, tidak baik. Lalui, hadapi. Satu kali engkau tahu, ternyata ujungnya bagus ya, baik. Kami pernah keluar kota, karena nggak tahu jalan.
pakai Waze, ya kan? Aplikasi. Itu aplikasi yang baik kok saudara. Tapi kadang-kadang jeblos ke. Pernah saudara keluar kota enggak tahu, Waze-nya bilang masuk kanan. Itu dimasukin saudara. Dan ujungnya ternyata tambah cilik, tambah habis. Mobilnya enggak bisa masuk saudara. Bingung saudara, yang balik susah. Tapi ya sudah, Waze berkata bisa. Lebih bang bisa saudara, nek melaku. Bisa. Saya bilang ini kok keterlaluan tuh aplikasi ini. Motor bisa, lah Dewi ini kan mobil, apa enggak tahu. Dia enggak urusan, pokoknya lewat sini bisa. Loh kita kadang-kadang keluar kota, disuruh belok kanan. Lah waktu gang 1 meter, mobil suruh masuk saudara, bayangkan saudara. Bagaimana perasaanmu? Yang nonton Waze. Tapi kalau Roh Kudus yang nuntun saudara, tenang saudara. Tidak akan blusukno bahasa Jawanya. Apa itu blusukno bahasa Indonesianya? Tidak akan apa? Nyasar podo Jawa lagi. Apa? Menyesatkan. Tidak akan menyesatkan. Kalau dia yang nuntun rohnya saudara. Aku lihat kok kecil. Tiba-tiba besar di depannya. Saudara. Sebab dia yang menuntun. Kalau yang dari manusia tetap bisa nyasar ke, menjebloskan, menyesatkan bisa. Tapi kalau rohnya saudara, apa dia mau menyesatkan kita atau saudara? Tidak, dia tidak pernah menyesatkan kita. Sekalipun kelihatannya kecil, tenang saudara, lewatin. Sampai-sampai yang dari roh Tuhan, yang dari manusia kadang-kadang menyesatkan. Percayalah kepada dia. Dia mengatur jalan yang terbaik. Amin. Yang terakhir saudara. Kejadian 11. Ayat yang keempat dan 5. Kejadian 11. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ini menara Babel. Dibangun hari itu dengan sebuah visi yang hebat. Visi manusia. Dan dia berkata kita bangun sampai ke langit. Biar sampai ke tempat Tuhan. Dan kita cari nama. Apa itu nama? Ketenaran, kehebatan, reputasi, kemuliaan. Yuk kita membangun. Yang kita bangun biar kita punya nama. Dan naik tinggi bangunannya sampai mencapai langit. Supaya kita terkenal dan hebat. Saudara, jangan pernah bangun hidupmu untuk menjadi hebat, terkenal dan luar biasa. Kalau engkau diberkati, engkau diangkat tinggi. Tidak usah cari reputasi dan nama. Tetap rendah hati. Amin. Kalaupun diangkat tinggi berhasil. Jangan pernah dirikan Babel dalam hidupmu. Juga di gereja ini. Jangan pernah bangun Babel. Akan hancur dan habis saudara. Tidak ada gunanya. Jangan cari reputasi dan nama besar. Kalau berhasil, takutlah akan Tuhan. Cintai Tuhan, sehingga keberhasilanmu tidak merusak dan menghancurkan. Tapi kalau sampai kau dibawa besar, bangunlah sebuah menara yang bukan Babel, tapi menara yang lain. Kejadian 35, ayat yang ke-21. Kejadian 35, ayat yang ke-21. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ada menara lain di sini. Namanya Migdal Eder. Apa itu Migdal? Migdal menara. Eder kawanan domba. Ada menara yang lain yang dibangun. Ini buat apa menara ini saudara? Untuk menjaga kawanan domba. Di area Bethlehem Efrata. Ada padang penggembalaan yang sangat besar. Dan dibangun sebuah menara di sana. Tempat gembala di atas ngeliat. Domba-dombaku aman tidak. Dia berjaga-jaga. Setiap ada serigala datang dia lihat. Oh ada serigala datang.
dia kerahkan kekuatannya membunuh serigala itu. Supaya tidak mencuri domba-domba dan bunuh domba-domba. Di menara itu dia lihat. Kalau ada domba-domba yang mulai pergi jauh, didatangi, ditarik balik. Menara itu untuk menjaga domba-domba. Tapi di menara itu juga sedang dilahirkan banyak domba-domba kecil di tempat itu, saudara. Mari bangun gereja ini menjadi Migdal Eder, menara kawanan domba. Ini semua domba-domba Tuhan. Kita mau bangun menara penjagaan. Waktu kau berdoa, bersungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau sedang membangun sebuah menara. Untuk apa, saudara? Supaya serigala-serigala tidak bisa masuk dan makan domba-domba. Sebab dia selalu mengincar. Setiap kali domba kumpul, serigala akan coba datang di luar dan coba makan dari domba-domba. Tapi kalau ada menara Migdal Eder dibangun, tiap kali serigala datang, gembala lihat dari tempat atas dan dia akan serang serigala itu, membunuhnya, mengusir pergi dan tidak mengacaukan kawanan domba. Tapi yang kedua, kalau ada domba yang pergi sendirian, ngeluyur, digantol cepat bawa balik, berbahaya. Tapi di Migdal Eder sedang dilahirkan domba-domba kecil juga. Untuk apa? Sedang melahirkan di tempat ini banyak domba-domba baru. Banyak tempat di mana dilahirkan jiwa-jiwa baru. Anak-anak rohani yang luar biasa sedang dilahirkan, dibentuk di tempat ini, saudara. Amin. Kita mau bangun menara itu dan bukan menara Babel. Dan Migdal Eder ini adalah menara yang sama tempat Yesus dilahirkan, saudara. Ketika para gembala menjaga domba di Bethlehem Efrata, malaikat Tuhan datang berkata, jangan takut, engkau akan temuan di Migdal Eder seorang bayi dibungkus lampin terbaring di sana. Gembala tahu di mana tempatnya dan mereka lari ke sana menemukan Yesus di sana. Di menara itulah Yesus dilahirkan. Kita mau di menara yang sama, kita bangun menara ini dan kita mau jagai domba-domba, beri makan domba-domba dan melahirkan domba-domba yang luar biasa dari tempat ini. Semua Babel runtuhkan, hancurkan. Tidak ada yang membangun nama besar, nama baik, reputasi, buang. Tidak pernah menyenangkan Tuhan. Tapi menara yang satu ini, menara yang disukai Tuhan. Sampai dia memilih, biarkan aku lahir di menara itu. Di menara kawanan anak domba. Kita bangun tempat ini, saudara, menjadi menara itu. Domba-domba yang sehat, yang baik, yang cinta Tuhan sedang dilahirkan di tempat ini. Amin. Dan biar kawanan domba ini menjadi sangat besar dan menjadi berkat bagi kota kita Semarang dan bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Amin. Jangan pernah tinggalkan kawanan anak domba ini. Kawanan domba ini tetap kuat, bertumbuh dalam dia. Dan Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Kita berdiri sama-sama, saudara. Apakah tahu lagu ini? Bertemu muka dengan muka, tenggelam dalam hadirat-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di tempat ini Tuhan. Kami bangun menara kawanan anak domba. Untuk bertemu Engkau muka dengan muka di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami pilih hari ini ikut Roh-Mu, dituntun Roh-Mu Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu
selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Memuji-Mu, aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari angkat tangan saudara, saya mau doakan saudara supaya rohnya memimpin hidup kita. Kita bisa memilih dalam ketepatan waktu Roh Kudus memimpin kita. Bapa di surga, menghadapkan seluruh jemaat itu kepadamu hari ini. Gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kota Semarang dan Indonesia dalam tangan-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu tidak pernah jauh dari kami. Pimpin kami selalu Tuhan. Supaya kami berjalan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Berjalan dalam keajaiban, berjalan dalam kemustahilan. Kami jalan dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan dalam nama Yesus. Tidak hidup dari daging lagi Tuhan, tapi dari Roh-Mu sendiri yang memimpin kami Tuhan.
Dalam nama Yesus pimpin kami Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus. Korana masih kata-kata.